105.2 FM dan untuk Ibu Dewi di Terman Bantul. Pak Tri, ini ada pertanyaan ya. Iya. Assalamualaikum Pak Tri, Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Anak saya SMP lagi masuk puber dan saya suka share video atau kata-kata yang dilarang oleh agama. Maksudnya biar dalam bergaul tuh tahu batasan. Emang kalau zaman sekarang saya dengar sih anak-anak saya tuh bahasanya tuh bahasa ajaib ya Pak Tri ya. Saya juga ngalamin, Bu Dewi, tenang ya, saya juga mengalami hal itu. Tapi kayaknya kok nggak digubris sama anaknya. Karena menurut saya pribadi, mereka lebih sering ketemu sama teman-temannya yang bahasanya tuh kayaknya emang udah solid mereka itu, udah bestie banget. Setelah sama kita tuh kayak ada jarak, jadi itu gimana ya? Jadi Ibu Dewi merasa nggak digubris sama anaknya. Apakah cara saya itu salah dalam memberikan video kata-kata yang dilarang sama agama itu? Terus kalau itu salah, sebaiknya seperti apa untuk cara mengingatkan pada anak supaya tidak mengucapkan kata-kata yang kurang baik? Baik, terima kasih Bu Dewi ya. Iya. Jadi memang itu sebetulnya bukan salah sama sekali ya, tetapi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah kronologi sebuah interaksi antara Bu Dewi dengan putrinya. Atau putranya tadi. Ya, putranya. Karena gini, ketika sebelumnya itu kalau kita sering mengkhawatirkannya, kemudian kita selalu membuat sesuatu yang sifatnya kepo kita itu terlalu berlebihan. Kadang orang tua kan selalu keponya dominan ya. Nah, ini mempertanyakan ke anak ini sepertinya diintegrasi. Jadi jangan sampai itu ada integrasi. Kalau integrasi itu nggak enak, anak akan lari. Jadi hindari sebuah komunikasi yang akhirnya anak menjadi kayaknya ditekan. Dengan integrasi kan ditekan. Ini akan menjauh. Nah, hal ini ada riwayat seperti itu, kemudian kita memberikan sesuatu yang sebetulnya isinya bermanfaat tadi. Lagi-lagi sudah ada image dulu yang terjadi yang membuat dia nggak ngeh dengan apa yang disampaikan. Jadi apa-apa yang dari orang tua langsung sudah di-keep dulu, ditolak, diblok dulu. Maka ini yang harus dibangun adalah hubungan komunikasinya dulu. Gimana tuh Pak? Nah, hubungan komunikasinya tadi kita harus tahu apa yang dia sukai tadi. Ya, disukai itu artinya yang membuat dia enjoy, kemudian makanan apa yang dia sukai, itu salah satu media untuk bisa komunikasi ya. Hobinya apa, kemudian bahasa yang dia sampaikan itu tentang apa yang kita bisa masuk gitu ya. Jadi kalau orang yang melarang untuk bicara nggak bagus? Nah, kalau itu pakailah satu komunikasi melalui, kalau tadi dengan ustadz, jangan ustadz yang konvensional, yang tidak membicarakan sesuatu dengan bahasa gaya anak muda. Pakai bahasa gaul, pakai bahasa anak muda ya. Iya, kan ada ustadz-ustadz yang banyak kayak gitu ya. Kemudian misalnya kita menggunakan ustadz yang kondang, tapi ini untuk orang dewasa yang sudah mapan, jangan, karena belum tentu cocok. Iya. Nah, salah satunya begitu. Terus apa yang harus dilakukan ketika kita untuk anak ini tidak berkata sesuatu yang tidak baik? Role model kita yang harus kita tekankan. Karena apa? Diri kita. Karena jangan-jangan kita ini tidak merasa bahwa kita itu ternyata bicara kita itu dikopi oleh anak. Ya, contohnya misalnya ketika saya sukanya memotong pembicaraan anak, nah, dia juga otomatis akan memotong pembicaraan kita ketika kita punya kehendak apa. Yang berikutnya, kalau kita ngomong nadanya tinggi, anak juga nanti akan tinggi pula. Kan itu copy paste. Kalau kita ngomongnya halus, artinya tertata sopan, otomatis anak akan mengikuti bahasa kita tanpa kita perintah. Tapi dengan lingkungan, maaf Pak Tri, kalau saya misalnya saya merasa nih, kayaknya saya bahasa-bahasa itu nggak pernah ngajarin deh gitu. Bahasa-bahasa anak zaman sekarang yang apa itu, saya bahasa mereka itu dari mana itu nggak boleh loh, saya nggak pernah ngajarkan, tapi mereka dapat. Dan itu tuh yang kita bahas sama Bu Dewi itu yang jangan ngomong itu tuh nggak boleh, tapi kayaknya memang udah bahasa sehari-hari anak-anak di gaulnya.
maka pertanyaannya kepada anak yang kita harus tepat. Ketika dia ngomong sesuatu yang nggak pas ya, lalu kita kan, nak tadi ngomong apa? Kok aku belum pernah dengar ya. Kan ini sesuatu yang sifatnya bertanya. Lalu dia akan menjawab loh. Otomatis dia pertanyaan nanti ngomong apa tadi? Oh, mama kok nggak pernah dengar. Itu, gitu ya. Apa toh itu? Nah, sifatnya bertanya apa itu, apa ini. Kemudian ketika kita sudah dijelaskan sesuatu yang memang sebetulnya enggak apa-apa ya sudah, jangan. Lalu kalau itu memang sesuatu kalimat yang tidak baik, barulah kita masuk lewat sesuatu yang jangan langsung dihantam pakai agama. Oh iya, nggak masuk. Mental dia. Mental, jangan. Ya. Iya. Tapi gunakan pakai logika. Ya. Maka logika-logika ini akan membuat dia akan bisa lebih mudah mencerna. Karena resistensi anak ini ketika kita sudah biasa mencecar dengan nggak boleh ini, nggak boleh ini, arahnya mesti ke agama. Betul. Nah, sehingga orang tua tuh udah agama banget ya. Nah itu ya. betul. Coba ketika istri kita minta anakku tuh harus sering ngaji, hafal Quran, semuanya sudah excellent loh. Belum ya. Padahal kita tahu zaman Ya. belum begitu. Belum gitu Itu. Tapi kita ternyata ekspektasi pada anak-anaknya baru mencari jati diri. Nah, kita harus soft lah untuk bisa masuk ke sana. Maka ketika kita mau masuk, kita masuklah ke dunia dia dulu. Jangan kita di dunia lain, ya kita itu sudah matang emosinya kan. Anak disuruh sama dengan kita, itu bentrok pasti. Maka kita masuki kepada dia akan kita bisa rangkul. Nah, kalau sudah kita masuk ke dia, alam dia, jangan ke alam kita. Jadi masuklah ke usia dia, kita akan menjadi setara. Ya, ketika saya dengan cucu saya, itu saya harus masuk saya pada usia dia. Diajak main, kemudian kita juga ikuti main. Pakai ngecus ya kita ikut ngecus. Itu kan masuk ke dunia dia. Bisa begini ya, iya, maka dia itu bagaimana ketika kita kan jarang ketemu ya. Ketika di video call mesti kalau di telepon lalu atau video call ini ada yang Pak, maka dia langsung. Tapi gimana kalau dengan yang mau? Enggak mau dia. Nah, kenapa? Ada bonding dulu pada satu interaksi yang kita masuk di dunia dia. Kalau sudah masuk ke dunia dia berarti kita adalah sebagai kawan bermain, kawan bicara, kawan. Pasti enak diajak main ya, Pak. Iya. Disinilah mudah sekali kita masuki hal-hal seperti yang tadi, ajaran agama, bagaimana kita harus terapkan, etika-etika, masuk semua itu. Saya mau ada Pak Tri nih, Bu Dewi ya. Saya itu ini nggak tahu, biar Pak Tri yang mengkoreksi nanti ya. Saya itu tentang bahasa gaul anak zaman sekarang. Ya. Kalau anak-anak saya 3 itu udah ngomong, mereka bertiga tuh kompak banget ngomong tuh bahasa mereka banget. Saya misalnya lagi driving itu lagi nyetir dengan anak, ya Allah bahasanya. Itu saya pakai bahasa yang mereka pakai. Mama nggak boleh loh. Kenapa? Mama kan juga pengen gaul kayak kalian. Jangan Mama gitu. Terus ya kalau kamu nggak bolehin Mama, ya Mama ya nggak bolehin kamu gitu dong. Jadi mereka tuh kalau di depan saya minimal dia nggak ngomong begitu Pak. Walaupun alhamdulillah tuh, ini alhamdulillah atau gimana ya, bahasanya tuh menurut ukuran saya, karena saya juga pengen bergaul di dunia mereka. Saya merasa itu bukan bahasa yang kasar. Bahasa apa sih Pak? Bahasa yang kita lakukan sebenarnya kita tidak harus menggunakan bahasa model dia, tetapi masuklah kita dalam tataran pola berpikir dia. Jadi yang terpenting pola berpikirnya. Kalau kita memakai bahasa dia belum tentu sinkron, ya kan? Karena apa? Memang kita sudah terpola membentuk karakter kita. Nah, sehingga yang kita bisa masuki adalah pola berpikirnya. Jadi dudukkan kita tetap sebagai orang tua, tetapi cara berpikir kita seperti anak mereka, anak-anak. Nah, kan akan lebih mudah. Jadi misalnya tadi kalau saya dengan anak saya remaja yang di situ dia baru ingin mengeksplor, ya kita anak itu butuh apa? Butuh diperbolehkan. Butuh disupport. Nah, kita support. Nah, disitulah kita jangan menggunakan bahasa
yang istilah kosakatanya Oh, iya. sama persis, itu malah jadi wagu nanti. Nanti diketawain anak kita Ya, nanti. tapi emang saya sengaja biar mereka diem nggak pakai kata-kata itu lagi Pak Tri.